Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Retno Trihandayani, SEMSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Komunikasi Bisnis, serta teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas materi komunikasi lisan dalam kelompok dengan nama anggota, yaitu yang pertama, Nining Dwi Setiawati, NIM 2020-12138. Yang kedua, Iftiana, NIM 2020-12152. Yang ketiga, Aida Nurul Husnina, NIM 2020-12153. Yang keempat, Niken Hidayah Wiselni, NIM 2020-12155. Yang kelima, Aditya Dwi Bagaskoro, NIM 2020-12155. Yang keenam, Eni Kartika Sari, NIM 2020-12158. Yang ketujuh, Vina Berliana Novita Sari, NIM 2020-12159. Yang kedelapan, Laila Hikmatul Maula, NIM 2020-12161. Yang ke-9, Sofiatun Nikmah, NIM 2020-12164. Yang ke-10, Hafiza Rizky Marta Tiara, NIM 2020-12165. Pengertian komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok yaitu interaksi tatap muka antara dua individu atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi kelompok mempelajari pola-pola interaksi antar individu dengan titik tertentu. Misalnya, pengambilan keputusan. Hal ini bisa terjadi karena adanya keyakinan bahwa pengambilan keputusan pribadi berbeda dengan pengambilan keputusan yang harus dibuat secara bersama-sama dalam suatu kelompok. Next. Karakteristik komunikasi dalam kelompok ditentukan melalui dua hal, yaitu norma dan peran. Norma adalah persetujuan atau perjanjian tentang bagaimana orang-orang dalam suatu kelompok yang berperilaku sama lainnya. Norma oleh para sosiolog disebut juga dengan hukum atau law, ataupun aturan rule, yaitu perilaku-perilaku apa saja yang pantas dan tidak pantas dilakukan dalam suatu kelompok. Ada 3 kategori nama kelompok, yaitu norma sosial, prosedural, dan tugas. Selanjutnya yaitu peran. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan. Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Peran sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, peran aktif, partisipatif, dan peran pasif. Peran aktif ialah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukan di dalam kelompok sebagai aktivis kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain-lain. Sedangkan peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok pada umumnya kepada kelompoknya. Partisipasi anggota macam ini akan memberi sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Sedangkan peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, di mana anggota kelompok menahan diri agar memberi kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi pertentangan dalam kelompok karena adanya peran-peran koordinatif. Next. Fungsi komunikasi kelompok. Keberadaan suatu kelompok dalam masyarakat dicerminkan oleh adanya fungsi-fungsi yang akan dilaksanakannya. Fungsi tersebut
berfungsi untuk kepentingan masyarakat, kelompok, dan para anggota kelompok itu sendiri. Fungsi tersebut adalah yang pertama, fungsi hubungan sosial, yaitu dalam arti bagaimana suatu kelompok mampu memelihara dan memantapkan hubungan sosial di antara para anggotanya. Yang kedua, fungsi pendidikan adalah bagaimana sebuah kelompok secara formal maupun informal bekerja untuk mencapai dan mempertukarkan pengetahuan. Yang ketiga, fungsi persuasi, yaitu seorang anggota kelompok berupaya memersuasi anggota lainnya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang keempat, fungsi problem solving, yaitu kelompok juga dicerminkan dengan kegiatan-kegiatannya untuk memecah persoalan dan membuat keputusan-keputusan. Yang kelima, fungsi terapi. Kelompok terapi memiliki perbedaan dengan kelompok lainnya, karena kelompok terapi tidak memiliki tujuan. Kelompok tentunya individu tersebut harus berinteraksi dengan anggota kelompok lainnya guna mendapat manfaat. Namun, tujuan utamanya adalah membantu diri sendiri, bukan membantu kelompok untuk mencapai tujuan konsensus atau pemecahan masalah. Next. Terdapat 4 klasifikasi kelompok. Yang pertama ialah kelompok primer. Kelompok primer ialah personal dan menyentuh hati dalam berasosiasi dan kerjasama, serta memiliki solidaritas tinggi antar anggotanya. Biasanya disebut sebagai face-to-face group karena interaksi yang sangat intensif. Yang kedua ialah kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah kelompok yang anggotanya tidak memiliki hubungan akrab, impersonal, dan tidak menyentuh hati. Yang ketiga ialah kelompok formal. Kelompok formal merupakan kelompok yang mempunyai aturan tegas untuk mengatur dan menjaga hubungan para anggotanya, seperti dibentuk struktur dan peraturan organisasi. Kelompok ini bersifat resmi dan memiliki tujuan tertentu untuk dicapai. Yang keempat yaitu kelompok informal. Kelompok informal yaitu kelompok yang tidak memiliki struktur dan peraturan organisasi. Kelompok ini cenderung terbentuk karena adanya kesepakatan saja antara satu dengan yang lainnya. Next. Jaringan komunikasi kelompok terbagi menjadi 2. Yang pertama horizontal, yaitu komunikasi horizontal adalah suatu komunikasi dengan secara mendatar. Komunikasi ini terjadi di mana pertukaran pesan dilakukan oleh dua pihak yang mempunyai kedudukan sama, posisi sama, jabatan selevel maupun eselon yang sama dalam suatu organisasi. Contohnya, komunikasi antara karyawan dengan karyawan yang lainnya, serta juga komunikasi ini sering sekali berlangsung tidak formal. Yang kedua, vertikal atau komunikasi ke bawah, terjadi dalam sebuah kelompok yang sedikit formal. Ada yang dianggap lebih dominan, contohnya seperti ketua dan kelompok. Next. Selanjutnya ada elemen komunikasi kelompok. Yang pertama ada tatap muka. Jadi setiap anggota kelompok itu harus dapat melihat dan mendengar anggota lainnya, dan juga harus dapat mengatur umpan balik baik secara verbal maupun non-verbal dari setiap anggotanya. Kemudian yang kedua ada partisipan. Jumlah partisipan ini harus berkisar antara 2 sampai 20 orang. Pertimbangannya, jika jumlah partisipan ini melebihi 20 orang, maka interaksi di mana setiap kelompok mampu melihat dan mendengar para anggotanya ini akan sangat minim terjadi, sehingga nantinya kurang tepat jika dikatakan sebagai komunikasi kelompok.
Yang ketiga ada maksud atau tujuan. Tujuan atau maksud dari sebuah kelompok akan memberikan beberapa tipe identitas kelompok. Tipe identitas kelompok ini dibagi berdasarkan tujuan kelompok ada 3. Yang pertama ada berbagi informasi, yang kedua pemeliharaan diri, dan yang ketiga ada pemecahan masalah. Yang keempat ada menumbuhkan karakteristik personal anggota. Dengan adanya maksud atau tujuan kelompok yang jelas, maka anggota kelompok ini secara tidak langsung akan saling berhubungan antar satu sama lain. Di samping itu, identifikasi setiap anggota dengan kelompoknya akan relatif stabil. Next. Unsur komunikasi kelompok. Yang pertama, pelaku komunikasi dalam komunikasi kelompok. Pelaku komunikasi yaitu siapa yang berperan sebagai sumber atau dapat dikatakan pula sebagai penyampai pesan. Peranan sumber tersebut adalah siapa yang menyampaikan informasi kepada para anggota kelompok lain dan penyampai informasi apa saja yang dianggap penting bagi kelangsungan kelompok. Yang kedua, pesan-pesan yang dipertukarkan dalam komunikasi kelompok. Pesan adalah apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. Yang ketiga, interaksi yang terjadi di dalam proses komunikasi kelompok. Interaksi adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia, di mana perilaku individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu lain atau sebaliknya. Yang keempat, kohesivitas yang terjadi di dalam proses komunikasi kelompok. Kohesi kelompok adalah bagaimana anggota kelompok saling menyukai dan saling mencintai satu sama lain. Tingkatan kohesivitas dan saling mencintai akan menunjukkan seberapa baik kekompakan dalam kelompok yang bersangkutan. Yang kelima, norma kelompok yang diterapkan. Norma di dalam kelompok mengidentifikasikan anggota kelompok itu berperilaku. Penyesuaian anggota kelompok dengan norma tersebut adalah bagian dari harga yang harus dibayar sebagai hasil dari diterima menjadi anggota kelompok tersebut. Next. Permasalahan dalam komunikasi kelompok. Di dalam berkomunikasi, pastinya kita menjumpai permasalahan-permasalahan yang biasanya terjadi antara individu yang satu dan yang lainnya. Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi karena adanya miscommunication atau kurangnya komunikasi. Dan beberapa hal lain seperti berikut ini. Yang pertama yaitu adanya perbedaan keinginan, nilai, dan tujuan. Di dalam kelompok organisasi dibutuhkan adanya hubungan yang harmonis antara unit yang satu dan yang lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari kualitas hubungan komunikasi dalam kelompok organisasi tersebut. Karena di dalam satu unit terdiri dari beberapa individu yang berbeda, kemudian menjadi satu kelompok, pastinya akan ada perbedaan keinginan, nilai, dan tujuan. Jika kualitas komunikasi dari kelompok tersebut baik, maka akan terwujud adanya persamaan keinginan, nilai, dan tujuan yang hendak dicapai. Di dalam kelompok juga dibutuhkan norma dan nilai yang mengatur sikap dan perilaku dari anggota kelompok tersebut, supaya saling menghormati dan dapat berinteraksi dengan baik. Yang kedua yaitu ketergantungan. Setiap unit yang ada di dalam sebuah organisasi atau perusahaan mempunyai spesialisasi dalam fungsi, tugas, dan bidangnya masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya, setiap unit akan saling berkaitan. Oleh karena itu, tiap-tiap unit tersebut tidak dapat bergantung.
dengan satu unit saja, karena jika hanya bergantung dengan satu unit saja, akan dapat menghambat kinerja unit yang lain, sehingga akan menghambat tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Agar hal tersebut tidak terjadi, maka dibutuhkan adanya koordinasi antara unit yang satu dan lainnya. Penempatan karyawan agar sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan komunikasi dalam kelompok organisasi untuk pembagian tugasnya masing-masing unit. Yang ketiga yaitu sumber dan persaingan. Adanya keterbatasan sumber dan sarana-sarana pendukung di setiap unit dalam organisasi dapat memicu adanya konflik. Konflik tersebut terjadi dalam setiap organisasi karena adanya kelangkaan sumber daya dan sarana-sarana pendukung sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap unit tersebut. Jika terjadi keterbatasan sumber daya dan sarana-sarana pendukung yang lainnya, hendaknya dapat dikomunikasikan dengan baik dalam setiap unit yang ada dalam perusahaan tersebut dan dikoordinasi serta dicarikan solusi dari permasalahan tersebut. Next. Penyelesaian masalah dalam komunikasi kelompok. Pertama, kenali masalah. Contohnya, misal ada suatu kelompok anak muda pada akhir bulan mereka berencana untuk liburan. Ada berbagai macam destinasi yang menjadi pilihan untuk dikunjungi seperti Bali, Jogja, dan lain-lain. Maka timbul beberapa gagasan. Yang ketiga, pemilihan gagasan. Ada yang tidak setuju jika liburan di Bali karena biaya transportasinya yang mahal dan lain-lain. Ada yang setuju ke Jogja karena tempatnya bagus, murah, dan lain-lain. Nah, setelah beberapa gagasan muncul, baru tahap keempat adalah pengambilan keputusan. Dilihat dari keuangannya, kelompok ini ternyata lebih hemat pergi ke Jogja karena tempatnya bagus dan murah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.